2 dan tahap 3. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu tanya jawab antara guru. Saya mohon kerjasamanya untuk teman-teman di belakang untuk bisa tenang. Kita masuk ke tahap pertama dengan waktu menjawab 90 detik, waktu bertanya 60 menit. 60 detik maaf. SMA Negeri 5. Mic-nya jangan dimatikan. Oke. SIM 11. Masih ada waktu. Cukup? SMK Negeri 3, silakan memberi jawabannya. A. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. B. Surat izin mengemudi. Bangsa, waktu pertanyaan dimulai. Ya, duduk saja bisa. Ayo, waktu berjalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada istilah anak berhadapan dengan hukum. Sebutkan 3 kategori anak berhadapan dengan hukum. SMA Tunas Bangsa, waktu menjawab dimulai. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu yang pertama anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan anak pelaku tindak pidana. Yang kedua menjadi korban tindak pidana, dan yang ketiga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Cukup? Cukup. SMA Negeri 5, silakan memberi jawaban. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut anak yang melakukan tindak pidana. 2 anak yang menjadi korban tindak pidana. 3 anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dewan juri. Untuk SMA Negeri 5, Negeri 6, 5. Negeri 5, pertanyaan benar, jawaban benar, nilai 100. Untuk SMK Tunas Bangsa, jawaban benar nilai 100. Oke, kita ke SMK Tunas Bangsa, silakan memberi pertanyaan kepada SMA Negeri 2. Waktu bertanya dimulai. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan upaya dalam pelestarian lingkungan hidup serta sumber daya air. Yang ketiga, Ayo, waktunya. Waktu bertanya habis. Dewan juri. Karena pertanyaannya tidak selesai, SMK Tunas Bangsa nilai 0. Untuk SMA Negeri 2 nilai 100. Posisinya yang nyaman aja ya, kalau duduk aja biar bisa bertanya. Kita masuk ke SMA Negeri 2, silakan memberi pertanyaan kepada SMA Negeri 6. Waktu bertanya dimulai. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, seorang pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Sebutkan penggolongan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan
yang diatur Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. SMA Negeri 6, silakan menjawab. Waktu menjawab dimulai. Usia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D, usia 20 tahun untuk SIM B1, dan usia 21 tahun untuk SIM B2. Cukup. SMA Negeri 2, silakan memberi jawaban. SIM A berlaku untuk mengemudikan kendaraan penumpang, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan yang dengan berat yang diperbolehkan tidak melebihi dari 3.500 kg. SIM B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. SIM B2 berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan bermotor untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan yang lebih dari 1.000 kg. SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor, dan SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Untuk SMA Negeri 2 Mimika, pertanyaan benar, jawaban benar nilai 100. Untuk SMA Negeri 6 Mimika, biarpun dia menjawab SIM A, SIM B, tapi substansi jawabannya itu harus berkaitan. SIM A ini untuk apa, SIM B untuk apa, itu saling berkaitan. Jawaban salah nilai 0. Kita beri semangat dulu. Minta tepuk tangannya untuk grup C. Saya persilakan kepada SMA Negeri 6 Mimika untuk bertanya kepada SMK Negeri 3. Waktu bertanya dimulai. Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dilakukan asesmen oleh tim asesmen. Apa yang dimaksud tertangkap tangan? Waktu menjawab untuk SMK Negeri 3 dimulai. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayal ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apalagi sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Masih ada waktunya. Yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melaksanakan tindak pidana itu. Cukup. SMA Negeri 6, silakan menjawab. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayal ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apalagi sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dewan juri. Untuk SMA Negeri 6. 6, pertanyaan benar, jawaban benar nilai 100. Untuk SMK Negeri 3, jawaban benar nilai 100. Kita beri tepuk tangan untuk grup C di depan. Tepuk tangan. Masih semangat? Masih semangat? Kita akan masuk ke tahap kedua bonus, tapi saya akan lihat total nilai. Untuk SMK Negeri 3 Timika, total nilainya 200. SMA Negeri 5 Timika 100. SMK Tunas Bangsa 100. SMA Negeri 2 200. SMA Negeri 6 Mimika 100. Kurang semangat tepuk tangannya. Masih semangat? Oke, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua aturan mainnya masih sama seperti grup-grup yang lain. Ada 5 amplop di depan. Dari amplop
pertama sampai amplop 5, silakan memilih amplop nomor berapa? 3. Waktu menjawab 60 detik. Soalnya ada 6. Saya akan masuk ke soal nomor 1 untuk SMK Negeri 3. Siap? Siap? Oke. Soal nomor 1. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus. Sebutkan syarat usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Waktu menjawab dimulai. A. Minimal berusia 20 tahun untuk surat izin mengemudi A umum. B. Minimal berusia 22 tahun untuk surat izin mengemudi B1 umum. C. Minimal berusia 23 tahun untuk surat izin mengemudi B2 umum. Cukup, terima kasih. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Ayo semangat. Soal nomor 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 8 tahun 2022 tentang pengelolaan air limbah domestik mengatur ketentuan tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik, mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan, memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah atau pengelola air limbah domestik. Sebutkan 3 hak lain bagi setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik. Waktu menjawab dimulai. A. Menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar. B. Melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang. Dan C. Memperoleh informasi tentang kebijakan lingkungan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Untuk soal nomor 3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut tidak berlaku untuk surat-surat tertentu. Apa sajakah surat-surat tertentu tersebut? Waktu menjawab dimulai. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan B. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk dapat ditetapkan sebagai hakim kasasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi seorang hakim kasasi dimaksud? Waktu menjawab dimulai. A. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. B. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dan C. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Cukup. Dewan juri. Benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 5.
Pemerintah daerah Kabupaten Mimika mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sebutkan tugas pemerintah daerah. Waktu menjawab dimulai. Pemerintah daerah bertugas A. Menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan. B. Membentuk tim atau kelompok penggiat anti narkotika di masing-masing satuan pendidikan. C. Ikut melakukan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. D. Memfasilitasi upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. E. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan satuan pendidikan. Dan M. Berkoordinasi dengan orang tua atau wali peserta didik. Waktu menjawab habis. Dalam juri. Jawaban yang benar adalah 1. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. 2. Melakukan koordinasi lintas lembaga baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. 3. Memfasilitasi upaya khusus rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu narkotika. Dan 4. Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Untuk jawabannya poin C, kurang dari substansi yang sudah disebutkan karena ini merupakan satu kesatuan. Jadi ada terkaitan antara poin 1 dan poin keempat. Jawaban tidak sesuai, nilai 0. Soal terakhir. Dalam melaksanakan ketertiban dan keselamatan berkendaraan bermotor terdapat beberapa hal baru yang diatur. Sebutkan beberapa hal baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengemudi sepeda motor. Waktu menjawab dimulai. Mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia dan menyalakan lampu utama pada siang hari. Cukup. Dalam juri. Jawaban benar nilai 100. Kita berkenan untuk SMK Negeri 3. Kita masuk ke SMA Negeri 5. Di sini ada amplopnya nomor 1, 2, 4, dan 5. Memilih nomor 5. Siap SMA Negeri 5? Siap? SMA Negeri 5? Siap, oke. Ada 6 soal. Kita mulai ke soal yang pertama. Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dilakukan asesmen. Siapa yang bertanggung jawab melakukan asesmen? Waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu sudah berjalan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Tas, waktu masih banyak. Cukup. Yang juri. Jawaban yang benar adalah tim asesmen
Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, terdapat hal yang wajib dilakukan oleh pengemudi kendaraan. Sebutkan kewajiban yang harus dilakukan pengemudi tersebut. Waktu menjawab dimulai. Ayo. Ada yang mau jawab? Pas. Pas. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada istilah lain. B. Mendahulukan kereta api. C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel. Dan tidak menjawab nilai 0. Semangat SMA Negeri 5. Kita masuk ke soal nomor 3. Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek sistem pengelolaan air limbah domestik untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis, dan kondisi lingkungan. Sebutkan hal yang berkaitan dengan kinerja teknis tersebut. Waktu menjawab dimulai. Pipa retikulasi, pipa induk, prasarana dan sarana pendidikan. Masih ada waktunya? Pas? Cukup? Masih? Cukup? Cukup. Dewan juri? Jawaban yang benar adalah A. Kinerja penyelenggara sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD, kondisi fisik komponen sistem pengelolaan air limbah domestik atau, dan C. Kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Jawaban salah nilai 0. Kita masuk ke soal nomor 4. Transaksi elektronik dapat mengalami kerugian dan kegagalan karena disebabkan oleh pihak ketiga menurut Undang-Undang ITE. Siapakah yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian dan kegagalan oleh pihak ketiga? Waktu menjawab dimulai. Penyelenggara agen elektronik. Cukup? Cukup. Dewan juri? Jawaban benar nilai 100. Ayo semangatnya ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdapat beberapa jenis. Sebutkan jenis-jenis pelayanan yang dimaksud. Waktu menjawab dimulai. Ayo SMA Negeri 5. Waktu terus berjalan. Mata umum mobil bus. Mobil barang. Kereta tendengan, kereta tempelan. Pas. Dewan juri? Jawaban yang benar adalah A. Angkutan lintas batas negara, B. Angkutan antar kota antar provinsi, C. Angkutan antar kota dan provinsi, D. Angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan.
Jawaban salah nilai 0. Kita masuk ke soal terakhir. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sebutkan wewenang pemerintah daerah. Waktu menjawab dimulai. Waktu terus berjalan. SMA Negeri 5. Ayo. Ada yang mau menjawab? Waktu habis dalam juri. Pemerintah daerah berwenang untuk A. Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. B. Memenuhi hak pecandu dan korban dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. C. Membangun dan menetapkan pusat rehabilitasi di daerah. D. Menyediakan rumah damping pasca rehabilitasi. Dan E. Mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Dan jawab nilai 0. Kita beri tepuk tangan ke SMA Negeri 5. Untuk yang lainnya semangat ya menjawab. Untuk SMK Tunas Bangsa, amplop yang tersiksa, amplop nomor 1, 2, dan 4. Memiliki nomor 4. Ada 6 soal. Saya masuk SMK Tunas Bangsa. Siap? Siap. Oke, kita mulai ke soal pertama. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum dan asas manfaat. Di samping itu masih ada 3 asas lainnya. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Asas kesaktian, asas kehati-hatian, asas ikit ketak. Asas kehati-hatian, asas ikat baik, asas kebebasan memiliki teknologi dan netral teknologi. Cukup. Dewan juri. Ya, jawaban yang benar adalah 1. Asas kehati-hatian. 1. Asas kehati-hatian. 2. Asas it. Anda menyebutkan tingkatan. Nah, penyebutannya. Yang ketiga, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Karena 2 sudah sesuai, kami bernilai 75. Jadi tolong dalam substansi penyebutannya itu harus jelas tentang bahasa ini. Baik, terima kasih lagi. Kita masuk ke soal nomor 2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.
dan dalam proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional tersebut harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional. Apa saja yang terdapat dalam rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional tersebut? Waktu menjawab dimulai. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten atau kota. Cukup. Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah 1. Perakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional. 2. Arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dalam keseluruhan model transportasi. 3. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul nasional. 4. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas nasional. Jawaban tidak tepat, nilai 0. Kita masuk ke soal nomor 3. Jika anak yang belum selesai menjalani pidana di RPKA akan tetapi telah mencapai umur 18 tahun, maka anak tersebut dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Jika anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun dan masih belum selesai menjalani pidana, kemana anak tersebut dipindahkan? Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Tunas Bangsa, waktunya berjalan. Ada yang menjawab? Ada? Waktu masih ada nih. Waktu menjawab habis, Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Karena tidak dijawab, nilainya 0. Kita masuk ke soal nomor 4. Pengoperasian sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengelolaan terpusat. Sebutkan kegiatan pengoperasian pada subsistem pengelolaan terpusat dimaksud. Waktu menjawab dimulai. Sistem pengolahan yang kegiatannya dilakukan dengan pengalihan air ke sumber secara kolektif ke sub tempat pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Cukup. Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah pengoperasian subsistem pengelolaan terpusat yang dilakukan di instalasi pengelolaan air limbah domestik meliputi kegiatan 1. Pengoperasian bangunan pengelolaan air limbah. 2. Pengoperasian bangunan pengelolaan lumpur dan atau 3. Pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering. Jawabannya tidak tepat, nilai 0. Kita beri tepuk tangan untuk SMK Tunas Bangsa. Kita masuk ke soal nomor 5. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika daerah membentuk tim terpadu. Sebutkan anggota tim terpadu dimaksud. Waktu menjawab dimulai.
Ayo. Ada yang menjawab SMK Tunas Bangsa, waktu terus berjalan. Waktu habis, Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah tim terpadu terdiri atas 1. Bupati sebagai ketua, 2. Sekretaris daerah sebagai wakil ketua 1, Kepala BNN daerah sebagai wakil ketua 2, 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sekretaris, 5. Perangkat daerah terkait sebagai anggota, 6. Unsur kepolisian sebagai anggota, 7. Unsur tentara nasional sebagai anggota. Tidak menjawab, nilainya 0. Kita masuk ke soal terakhir. Para pihak dalam transaksi elektronik memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum pengadilan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa hukum lainnya dalam transaksi elektronik internasional tersebut, maka hukum yang berlaku akan didasarkan pada asas hukum apa? Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Tunas Bangsa. Ada yang menjawab? Hukum keadilan. Cukup? Cukup. Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah hukum perdata internasional. Jawaban salah, nilai 0. Kita beri tepuk tangan untuk SMK Tunas Bangsa. Kita ke SMA Negeri 2 Melika. Mic jangan dimatikan ya. Oke. Ini ada amplop nomor 1 dan 2. Memilih nomor 2. Ada 6 soal juga untuk SMA Negeri 2. Siap SMA Negeri 2? Siap. Siap? Siap. Oke, masih semangat. Kita mulai ke soal nomor pertama. Pemerintah daerah dengan mengikut sertakan masyarakat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan terhadap pencandu atau penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika pasca rehabilitasi melalui pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja. Kedua, pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya. Dan yang ketiga, pembinaan mental dan hubungan sosial. Sebutkan perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan mental dan hubungan sosial. Waktu menjawab dimulai. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Cukup? Dewan Juri. Jawaban benar, nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 2. Identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan. Di media manakah tempat pemberitaan tersebut? Waktu menjawab dimulai. Di media cetak atau media elektronik. Cukup. Dewan Juri.
Jawaban benar nilai 100. Semangatnya tetap dijaga ya, SMA Negeri 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Menurut Undang-Undang ITE terdapat kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Sebutkan kegiatan yang dimaksud. Waktu menjawab dimulai. Ayo SMA Negeri 2. Menimbulkan kerugian? Masih ada waktu. Mau ditambahkan jawabannya? Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah intercepsi atau penyadapan. Jawaban salah kami menilai 0. Kita masuk ke soal nomor 4. Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan yang meliputi 1. Registrasi kendaraan bermotor baru, 2. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, 3. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor dan atau registrasi pengesahan kendaraan bermotor. Adapun registrasi kendaraan bermotor bertujuan untuk apa saja? Waktu menjawab dimulai. Untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah A. Tertib administrasi, B. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, C. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan, D. Perencanaan operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, dan C. Perencanaan pembangunan nasional. Jawaban salah kami kasih nilai 0. Kita masuk ke soal nomor 5. Air limbah domestik dapat berasal dari hotel, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, klinik, apartemen, kawasan industri, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022, setiap orang yang membangun hotel, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, klinik, apartemen, kawasan industri, dan perdagangan diwajibkan membangun apa? Waktu menjawab dimulai. Diwajibkan membangun prasarana atau sarana dengan secara terpusat air limbah domestik dengan secara terpusat air limbah domestik skala komunal skala komunal, skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang peraturan Masih ada waktu. Waktu habis. Dewan juri. Jawabannya tadi terputus-putus. Coba satu kali yang lengkap. Yang masih kasih kesempatan. Satu kali jawaban. diwajibkan membangun prasarana atau sarana dengan sistem terpusat skala komunal, skala
Jawabannya hampir semuanya. Materi pokok poinnya sebenarnya prasarana dan sarana air limbah domestik itu yang dilupakan. Jawabannya kurang sempurna, nilai 75. Baik, kita masuk ke soal terakhir. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik masih dapat meminta pertimbangan atau saran dari pihak lain. Siapakah pihak lain yang dimaksud? Waktu menjawab dimulai. Ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau tenaga kesehatan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita ke SMA Negeri 6, cuma ada sisa amplop nomor 1 dan harus mengambil itu. Soal sama, ada 6 soal. Siap untuk SMA Negeri 6? Siap. Siap. Sekarang ini saya tanya, siap? Siap. Oh, cuma 3. Siap? Siap. Oke. Kita mulai ke soal nomor 1. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Ada 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Sebutkan. Waktu menjawab. Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut dengan anak pelaku tindak pidana. Yang kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Cukup? Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Untuk SMA Negeri 6, kalau saya izinkan baru boleh menjawab ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika dapat bekerja sama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, lembaga donor nasional atau internasional, dan kelompok masyarakat. Selain dengan pihak tersebut di atas, pemerintah daerah Kabupaten Mimika dapat bekerja sama dengan siapa? Waktu menjawab dimulai. Yang pertama swasta, yang kedua badan usaha milik daerah, yang ketiga badan usaha milik negara, yang keempat badan usaha sistem pengelolaan air limbah domestik. Cukup? Dewan juri. Benar nilainya 100. Kita masuk ke soal nomor 3. Transaksi elektronik dapat mengalami kegagalan beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Siapakah yang bertanggung jawab jika terjadi kelalaian tersebut? Waktu menjawab dimulai. Pengguna jasa layanan. Dewan juri. Benar nilainya 100. Ayo semangat. Soal nomor 4. Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mimika dibutuhkan biaya yang besar. Sebutkan sumber biaya yang dimaksud. Waktu menjawab dimulai. Sumber biaya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah, dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Cukup. Dewan juri. Benar nilainya 100. Kita masuk ke soal nomor 5. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, dan alat pengawasan dan pengamanan jalan. Di samping itu, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum juga wajib dilengkapi fasilitas apa saja. Waktu menjawab dimulai. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Cukup.
Dewan juri. Jawaban benar nilainya 100. Kita masuk ke soal terakhir. Pemantauan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika dilaksanakan dengan cara langsung dan atau tidak langsung. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara apa? Waktu menjawab dimulai. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Cukup. Cukup. Dewan juri. Benar nilainya 100. Kita beri tepuk tangan untuk SMA Negeri 6. SMA Negeri 6, maaf. Kita beri tepuk tangan lagi untuk guru C. Babak kedua, tahap kedua selesai. Saya akan membaca total nilai. SMK Negeri 3 dengan total nilai 700. SMA Negeri 5 total nilai 200. SMK Tunas Bangsa 175. SMA Negeri 2 575. SMA Negeri 6 700. Ada dua nilai sama ya. Kita masuk ke tahap ketiga berupa rebutan. Sebelum kita mulai, kita tes belnya dulu. SMK Negeri 3, SMA Negeri 5. Oh, bisa? SMK Tunas Bangsa, SMA Negeri 2, SMA Negeri 6. Oke. Saya hitung dalam hitungan ketiga, saya minta ditekan sama-sama. 1, 2, 3. Itu SMA Negeri 2 kan? Coba SMA Negeri 2, SMK Tunas Bangsa. Tidak. Sudah? Oke. Tahap ketiga ini berupa liputan. Saya akan membacakan soal yang ada pada aktor pada tahap liputan ini. Biar boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal atau perintah. Seperti contohnya, siapa, si, apakah, a. Dan apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya perintah, berarti tersebut dikenakan hukuman, yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilai dikurangi 50. Jawaban yang benar akan dibacakan oleh Dewan Juri. Waktu menjawab masih sama 60 detik. Ada 10 soal ya. Semua siap? Siap. Oke. Kita mulai ke soal pertama. Pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan tersebut, dilakukan pengawasan muatan angkutan barang. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan apa? Dewan Juri. Oke. SMA Negeri 2, silakan. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 2. Penanganan pemakai pemula narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mimika meliputi pendampingan dan atau advokasi. Pendampingan terhadap pemakai pemula diberikan kepada siapa? D. Pendampingan terhadap pemakai pemula diberikan kepada A yang terindikasi menggunakan narkotika dan promosi narkotika melalui tes urin dan atau tes darah atau blood test. B yang bertanggung-tangan pembawa narkotika dan promosi narkotika tidak melebihi batas ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau C bercandu belum cukup umur yang dilakukan
benar nilai 100. Ayo yang lainnya semangat. Kita masuk ke soal nomor 3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dapat dilindungi. Dalam bentuk apakah Maaf. Huruf E, regu E. Ya, SMA. Oke, silakan. Hak kekayaan intelektual. Cukup. Jawaban benar nilai 1. Nanti jawaban itu dipersilakan dulu oleh Dewan Juri ya. Nanti ditentukan siapa yang boleh menjawab ya, baru boleh menjawab. Kita masuk ke soal nomor 4. Identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Apabila kerahasiaan tersebut dilanggar, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipidana. Pidana yang dimaksud apa? Regu B. SMA Negeri 5, silakan. Tidak bisa diulangi. Silakan menjawab. Waktu habis dan juri dilempar atau Pemandu mengulangi pertanyaan lagi, baru dilempar ke regu yang lain. Oke, saya ulangi ya untuk soal nomor 4. Identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Apabila kerahasiaan tersebut dilanggar, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipidana. Pidana yang dimaksud apa? Regu C karena belum kata tanya, regu C tidak bisa menjawab. Nanti poinnya dinilai 50 dan tidak bisa mengikuti soal dilempar ke regu yang lain. Regu A, silakan jawab. Silakan menjawab SMA Negeri 3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Cukup? Cukup. Dewan juri? Jawaban benar nilai 100 untuk regu A, SMK Negeri 3 Mimika. Untuk SMA Negeri 5 Mimika dikurangi 50 dan tidak bisa ikut pertanyaan selanjutnya, dan SMK Tunas Bangsa sama nilai dikurangi 50 dan tidak bisa ikut pertanyaan selanjutnya. Jadi yang bisa ikut regu A, regu C dan regu A, regu D dan E. Berarti SMK Negeri 3, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6. Untuk pertanyaan nomor 5. Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek sistem pengelolaan air limbah domestik untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis, dan kondisi lingkungan. Sebutkan hal yang berkaitan dengan kinerja non teknis tersebut. Regu E, silakan jawab. Kinerja teknis, non teknis penyelenggaraan stok pengelolaan air limbah domestik antara lain kelembagaan, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Cukup. Cukup. Dewan juri? Jawaban yang benar adalah kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, lingkungan. Dan ada 5 item, jawaban 3 benar, nilai 50.
ke soal nomor 6. Setiap orang, ini SMA Negeri 5 dan Tunas Bangsa bisa mengikut. Soal nomor 6. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana. Kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan sekarang dan pertanyaan selanjutnya nilai dikurangi 50. Pemandu mengulangi pertanyaan. Semangat boleh. Oke, saya ulangi untuk soal nomor 6. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana. Apabila kita mendapat kiriman gambar atau video asusila melalui WhatsApp, kemudian kita teruskan atau kirim lagi kepada orang lain, apa ancaman? Regu A. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jawaban benar nilai 100. SMA Negeri 2 belum bisa mengikuti ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika bukti registrasi hilang atau rusak, spesifikasi teknis dan atau fungsi kendaraan bermotor diubah, kepemilikan kendaraan bermotor beralih atau kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan diregistrasi. Apa yang Regu E. Fungsi kendaraan bermotor diubah merupakan terjadinya fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor perseorangan atau sebaliknya. Cukup. Jawaban benar nilai 100. Baik, untuk soal nomor 8, SMA Negeri 2 bisa mengikuti. Saya baca soalnya. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 hari dan atas permintaan Hakim kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 hari. Apabila jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan dari hukum. Terhadap Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dapat dipidana. Sebutkan ancaman pidananya diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum, pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan petikan. Dewan juri. Regu D. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 9. Sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Apakah pengertian sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat? Regu E. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disebut dengan SPAD dalam merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal yang terakhir. Pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pemetaan jaringan narkotika, menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang P4GN, koordinasi dengan BNN daerah dan kepolisian, melakukan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Masih ada 4 cara lainnya, sebutkan. Ya, silakan.
membantu dalam pemberantasan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan P4GR. C. Kerjasama lintas sektoral. Dan D. Melaksanakan administrasi penyidik dan penyelidikan terhadap perkara. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Sudah habis. Kita beri tepuk tangan dulu untuk grup C. Kita lihat total nilai untuk yang maju ke semifinal. Untuk grup C ini SMK Negeri 3 dengan total nilai 900, SMA Negeri 5 dengan total nilai 150, SMK Tunas Bangsa dengan total nilai 125, SMA Negeri 2 dengan total nilai 925. SMA Negeri 6 dengan total nilai 1050. Jadi yang masuk ke semifinal yaitu SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6. Kita berkata menjawab C, selamat untuk SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Masih ada 2 grup lagi, kita langsung ke grup D. Grup D, saya persilakan.